Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Ilmiah. Pada sore hari ini kita akan membahas tentang kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada penulisan metode penelitian. Biasanya metode penelitian itu berada pada bab 3 pada skripsi maupun tesis. Ini adalah kesalahan-kesalahan umum yang sering kita temui pada bab 3, yaitu pada metode penelitian. Kesalahan yang pertama itu berkaitan dengan jenis penelitian. Peneliti menyebutkan jenis penelitian, tetapi tidak menjelaskan sudut pandang jenis penelitian tersebut. Karena di dalam metodologi penelitian, jenis penelitian sangat banyak, tergantung pada sudut pandang pembagiannya. Pada bagian metode penelitian, peneliti harus jelas menyebutkan jenis penelitian yang akan dilakukan. Nah, ini contohnya. Ada penelitian, judulnya adalah pengaruh pelatihan terhadap produktivitas karyawan. Si A menyatakan bahwa penelitian tersebut adalah penelitian kuantitatif karena melihat dari jenis data yang digunakan. Kemudian si B menyatakan bahwa penelitian tersebut adalah cross-section karena melihat dari pengumpulan data dari waktu ke waktu. Kemudian si C menyatakan bahwa penelitian tersebut adalah penelitian survei karena si peneliti itu tidak memberikan perlakuan kepada subjek yang diteliti, hanya melakukan pengamatan. Kemudian yang berikutnya, si D menyatakan bahwa penelitian tersebut adalah penelitian inferensi karena alasannya karena menguji hipotesis. Kemudian si E menyatakan bahwa penelitian tersebut adalah penelitian asosiatif kausal karena menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung. Baik si A, B, C maupun D di sini tidak salah. Hanya berbeda-beda karena sudut pandangnya berbeda. Oleh karena itu, maka di dalam jenis penelitian yang dimaksud di sini adalah apakah si peneliti itu memberikan perlakuan kepada subjek yang diteliti atau tidak. Jika memberikan perlakuan, maka penelitiannya adalah eksperimental. Tetapi jika tidak memberikan perlakuan, hanya meminta respon, tanggapan, maka penelitian tersebut adalah penelitian survei. Nah, ini yang sering terjadi kesalahan bahwa peneliti menyebutkan jenis penelitian tetapi tidak dari sudut pandang apa si peneliti melihatnya. Kemudian yang kedua, kesalahan yang kedua, peneliti salah dalam membedakan antara lokasi penelitian dengan tempat pengambilan data. Ini pada video sebelumnya pernah saya sajikan perbedaan antara lokasi penelitian dan tempat pengambilan data. Lokasi penelitian adalah tempat di mana masalah akan dipecahkan. Kalau penelitian itu adalah aplikatif, atau tempat di mana konsep akan diujikan. Kalau penelitian itu adalah teoritis. Tempat pengambilan data adalah tempat di mana data penelitian diambil. Meskipun kadang-kadang antara lokasi penelitian dengan tempat pengambilan data itu sama, tetapi definisinya berbeda. Sehingga kadang-kadang antara tempat pengambilan data dan lokasi penelitian itu bisa juga berbeda. Contohnya, ini ada penelitian pengaruh inflasi terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Lokasi penelitiannya adalah di Bursa Efek Indonesia. Masalah tempat pengambilan datanya misalnya dilakukan di Galeri Investasi Laboratorium Terpadu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unjud, itu adalah tempat pengambilan data saja, bukan lokasi penelitian, karena lokasi penelitian adalah tempat di mana masalah itu akan dipecahkan. Sementara peneliti tidak memecahkan masalah yang ada di Galeri Investasi Laboratorium Terpadu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unjud. Ini yang kesalahan kedua. Kemudian kesalahan yang ketiga, peneliti salah dalam membedakan antara objek penelitian dengan subjek penelitian. Objek penelitian adalah variabel atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Subjek penelitian merupakan tempat di mana variabel itu melekat. Subjek penelitian dapat berupa level individu, bisa juga levelnya organisasi.
Contohnya penelitian ini. Ini adalah contoh objek penelitian dan subjek penelitian. Yang level individu, pengaruh senyum seorang teller terhadap niat bertransaksi di kantor bank. Objek penelitiannya adalah sesuatu yang diamati. Itu adalah senyum teller dan niat bertransaksi di bank. Sementara subjek penelitiannya adalah nasabah bank. Nah ini kadang-kadang si peneliti menyebutkan bahwa objek penelitiannya adalah nasabah bank. Itu mestinya adalah subjek penelitiannya, bukan objek penelitiannya. Si peneliti kebalik atau salah di dalam menempatkan mana yang disebut dengan objek, mana yang disebut dengan subjek. Kemudian subjek penelitian yang levelnya organisasi, contohnya adalah pengaruh inovasi teknis terhadap kinerja perusahaan. Objek penelitiannya adalah inovasi teknis dan kinerja perusahaan. Sementara subjeknya adalah direktur atas nama perusahaan. Yang menjawab memang cuma satu orang, individu, tetapi dia menjawab atas nama perusahaan. Itu adalah subjek penelitian pada level organisasi. Kemudian yang berikutnya, peneliti salah dalam penentuan ukuran sampel dan teknik pengambilan sampel. Peneliti telah menjelaskan penentuan ukuran sampelnya, tetapi tidak dijelaskan teknik pengambilan sampelnya atau sebaliknya. Ini merupakan satu kesatuan, menentukan ukurannya. Setelah ditentukan ukuran, bagaimana cara mengambilnya? Ukuran sampel misalnya ditentukan dengan menggunakan isang misel ketemu 120 sampel. Bagaimana cara mengambil sampel yang 120 itu harus dijelaskan. Kemudian yang berikutnya adalah target populasi dianggap sebagai kriteria sampel purposif. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel purposif dengan kriteria mahasiswa Fakultas Ekonomi Unsud angkatan 2020 jurusan manajemen. Untuk meneliti tingkat kepuasan mahasiswa jurusan manajemen angkatan 2020. Kalau semacam itu bukan kriteria sampel purposif, itu memang populasi target. Kalau semacam itu caranya, maka semua sampel akan purposif semua karena populasi target ada kriterianya. Kemudian yang berikutnya, jalan yang berikutnya berkaitan dengan sampel yaitu semua yang ada tingkatannya dianggap sebagai stratified. Tinggi badan ada tingkatannya, pendek, sedang, pendapatan ada tingkatannya, rendah, sedang, tinggi. Kemudian usia ada tingkatannya. Tingkatan-tingkatan tersebut kalau memang tidak ada kaitannya dengan masalah penelitian, maka bukan merupakan tingkatan. Yang dimaksud dengan stratified tingkatan adalah tingkatan yang secara teoritis dapat mempengaruhi hasil. Kalau semacam itu caranya, maka semua responden ya pasti ada tingkatannya. Semua populasi pasti ada tingkatannya. Dari sudut pandang apa mereka membagi tingkatan. Itu semacam itu. Jadi yang dimaksud stratified adalah tingkatan yang secara teoritis dapat mempengaruhi hasil. Kemudian yang berikutnya, rumus Slovin digunakan penentuan ukuran sampel bukan untuk estimasi proporsi. Padahal Slovin itu hanya digunakan untuk estimasi proporsi. Ini yang sudah salah kaprah ya, karena Slovin sederhana, mudah digunakan sehingga ketika ukuran populasinya sudah diketahui semuanya menggunakan Slovin. Padahal Slovin sendiri hanya untuk mengestimasi proporsi. Kemudian yang berikutnya, kesalahan berikutnya adalah pada bagian metode pengumpulan data. Peneliti hanya menuliskan definisi dari beberapa metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian tersebut. Sehingga alasan metode pengumpulan data tersebut yang digunakan dan data yang diambil dengan menggunakan metode tersebut tidak jelas. Contohnya, metode pengumpulan data kuesioner, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membagi daftar pertanyaan kepada responden. Ya iyalah yang namanya kuesioner yaitu wawancara
yaitu merupakan teknik pengambilan data di mana peneliti langsung berdialog dengan responden. Itu kan hanya definisi kuesioner, definisi wawancara. Kalau semacam itu ya semuanya kuesioner kayak gitu, wawancara kayak gitu. Yang dimaksud di sini adalah data apa yang diambil dengan menggunakan kuesioner, alasannya mengapa menggunakan kuesioner. Wawancara, data apa yang dikumpulkan dengan menggunakan wawancara, kemudian apa alasan menggunakan wawancara. Kemudian yang berikutnya itu juga ini perlu saya jelaskan, sumber data. Sumber data juga sering salah. Si peneliti menyebutkan data primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama untuk tujuan penelitian tersebut. Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan oleh pihak lain untuk beberapa tujuan. Itu kan definisinya. Mestinya adalah peneliti menjelaskan data primer apa yang diambil. Data sekunder apa yang diambil pada penelitian tersebut. Itu yang kesalahan-kesalahan yang umum sering terjadi pada bagian metode penelitian atau pada bagian desain penelitian. Saya rasa itu yang dapat saya jelaskan pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.